Alhamdulillah kita masih dikumpulkan Allah dalam majelis yang insya Allah dengan struktur ilmu yang memadai, struktur ilmu yang rojih, struktur ilmu yang lurus, yakni pemahaman salafus soleh, manhaj salafus soleh. Dan ini bukan sekedar pilihan, tapi pertolongan Allah. Termasuk sholat subuh tadi bukan karena kita punya kemauan sholat subuh semata, tapi pertolongan Allah. Allah menggerakkan hati kita mau dan kesempatan ada, sehat ada. Ini patut disyukuri. Nikmat Allah berlimpah. Ini saja sudah membuat kita bahagia. Karena bahagia itu bukan karena harta banyak, jabatan mentereng, aset kita melimpah, tidak. Tapi keimanan dan ketakwaan. Keimanan kepada Allah dalam wujud keimanan kepada Islam. Islam itu nikmat Allah yang tidak terhingga. Ya. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah. Sempurna. Artinya tidak ada koreksi. Tidak ada kekurangan, tidak perlu penambahan. Wa tamamtu alaikum nikmati, aku cukupkan, cukup untuk hidup layak dunia akhirat menurut versi Allah yang tahu yang gaib dan yang nyata, yang tahu kebutuhan seluruh makhluknya dari semut sampai gajah. Allah tahu kebutuhannya, Allah suplai semua itu rezekinya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa rizquha. Tidaklah makhluk melata di muka bumi ini kecuali Allah memberikan rezekinya. Cukup. Betapa bahagianya. Wa raditu Islam Madinah. Allah menyatakan, aku ridhoi Islam sebagai tatanan hidupmu, panduan hidupmu, kurikulum hidupmu. Artinya hidup kita dipandu oleh Sang Penguasa langit dan bumi. Kalau kita masuk dalam panduan itu, Masya Allah, luar biasa. Ada lagi dalil penegasan Rasul. Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaihi. Islam itu tinggi, tidak ada yang mampu menandinginya dari berbagai sisi. Satu-satunya yang kitab sucinya orsinil itu hanya Islam di muka bumi hari ini, yang sudah 15-an abad ini. Satu-satunya kitab suci yang orsinil di muka bumi ini bisa diuji dari berbagai sudut hanya Islam, Al-Quran. Maka lahirlah satu generasi terbaik. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Dalil ketiga. Kamu adalah umat yang terbaik dikeluarkan dari kalangan manusia. Sepertiga penduduk bumi, komunitas itu Islam. Dari 5 miliar penduduk bumi itu sekitar 1,5 miliar itu umat Islam. Tapi apakah mereka masuk semua dalam kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas? Secara teori iya. Dalam praktek sangat memprihatinkan. Bagaikan buih di tengah lautan, terombang-ambing.
Dan itu sudah diprediksi Rasulullah SAW 15-an abad yang lalu. Untuk membayangkan itu. Kita tinggal menjalani. Kalau kita jalani, di sana ada pintu kebahagiaan, di sana ada pintu kesuksesan, di sana ada pintu kemuliaan. Bermartabat, berwibawa mulia. Tapi tentunya ada satu hal barangkali yang perlu kita ingat baik-baik, bahwa Islam itu diajarkan berkomunitas. Berkomunitas. Saya dari 85. Saya waktu itu 30 tahun. Kesadaran itu sudah bangun dalam diri saya. Berkomunitas. Sehingga gerak saya bagaimana mengelola komunitas. Sampai terakhir sebelum saya mondok 2 tahun 8 bulan, saya tinggalkan satu komunitas yang namanya LP3UI. Pertanyaannya kenapa sih kita harus berkomunitas? Saya coba merumuskan ya. Dari fakta-fakta di lapangan. Urgensi komunitas. Bahasa Islamnya jamaah. Aku dicuri ya, keras banget. Urgensi komunitas. Mas Samil kalau dia nggak tahu artinya tanya saya ya. Apa sih urgensi bergabung itu apa sih? Paling tidak didukung oleh fitrah kita. Manusia itu dikatakan para ahli sosiolog makhluk sosial. Dia butuh pertemanan. Tapi dalam pandangan Islam apa sih komunitas itu? Untuk merawat iman. Merawat iman. Merawat iman. Saya sejak pulang sudah gagap menggunakan laptop. Ada laptop terus saya sudah gagap bikin PowerPoint segala macam. So, saya ingat kata Rocky Gerung, PowerPoint itu tidak punya power dan tidak punya poin. Kenapa sih dia satu urgensinya merawat iman? Ada rujukan. Syekh Sholih Al-Munajjid menyebutkan salah satu penyebab dhoful iman itu, lemahnya iman itu adalah jauh dari komunitas yang sehat keimanannya dalam waktu panjang. Antum bisa rasakan, antum jauh dari komunitas, sholat masih sholat, tapi energi iman itu lemah. Sholat masih sholat, baca Quran masih baca Quran, tapi energi iman itu lemah, tidak produktif. Sebab salah satu tanda iman produktif itu dia amar ma'ruf nahi mungkar. Melahirkan kader-kader lagi dia. Saya singkat saja. Yang kedua, memelihara jiwa juang. Memelihara jiwa juang. Jiwa juang. Dakwah itu tidak bisa sendiri, harus sinergi.
Harus sinergi. Kita tidak bisa berjuang sendiri, tidak bisa. Sunnahnya nggak begitu. Rasulullah cari sahabat-sahabat terbaik. Maka ada ulama yang menganjurkan minimal antum punya 4 sahabat terbaik. Minimal antum usahakan punya 4 sahabat terbaik. 5 sama antum. Rasulullah kan punya sahabat banyak, tapi yang terbaik 4 khalifah itu bukan sekedar kebetulan. Itu dipersiapkan dari awal itu. Bukan sekedar kebetulan. Ada namanya Abu Bakar Siddiq ketenaran itu karena apa? Apa kata Rasulullah? Sadaqta ya Rasulullah. Sadaqta ya Rasulullah. Tatkala orang menolak cerita Rasulullah dia Isra dan Mi'raj dalam satu malam itu, dia tertawakan orang, diadukan pada Abu Bakar Siddiq. Ya Abu Bakar, temanmu itu sudah gila. Dia mengaku gini. Kalau dia mengatakan sadaqta ya Muhammad, benar Muhammad. Nah, kita mestinya sudah instan, benar Quran, benar hadis sahih. Benar semua. Nah, hari ini antum bayangkan, sebagian besar umat Islam itu kalau disebut kalimat khilafah, wah. Negara demokrasi, yes. Negara Islam, no. Bayangkan itu. Kekaburan cara berpikir, struktur imannya rusak. Jadi komunitas itu merawat iman, merawat struktur iman. Di sana ada ilmu tentang akidah, di sana ilmu tentang ibadah, di sana ilmu tentang muamalah, di sana ada ilmu juang. Sebab itu saya rindu pada teman-teman lama dulu tuh. Mana sih mereka sih? Kenapa sih? Ada apa? Kalau dia sudah ada komunitas lain, alhamdulillah. Tapi kalau enggak, masya Allah, satu kebangkrutan. Ini malam ini saya gembira lebih banyak dari bulan lalu. Iya. Walaupun wajah-wajah lama masih hilang. Tinggal Pak Jainuri, Pak Andre, Ustadz Deden, oh iya Pak Saiful Hidayat, Pak Samil, Eno Jemulapung saya Yanto, Pak Sarul. Dan ada lagi yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Jadi perlu. Karena berjuang tidak bisa seorang diri. Di dalam komunitas yang kita tata itu perlu ada tim suksesnya. Dulu tim sukses saya di mana-mana itu dulu. Sampai ke Minanga, Bukit Kemuling. Ada namanya di Minanga itu ada namanya Malik. Udah lama saya nggak ketemu Malik itu. Dia yang cawe-cawe. Saya tinggal ngisi aja. Sekarang yang luar biasa itu Ustadz Yasril. Kelompok Padang itu dipegang semua sama dia. Kelompok yang punya jiwa primordialisme itu dia pegang. Nah itu penting. Melihara jiwa juang. Terus berikutnya apa? Yang sekarang sedang tercabik-cabik itu memelihara ukhuwah, merawat ukhuwah. Merawat, saya menggunakan kalimat merawat. Ukhuwah. Nah sekarang kita sedang dicabik-cabik di medsos itu luar biasa. Kelihatan kedengkian masing-masing pihak itu.
Satu mengaku aswaja, padahal semua pengikut Rasulullah harus wal jamaah. Tapi mereka merasa mereka adalah aswaja. Orang-orang yang berafiliasi kepada Nahdiyin itu. Maaf saya sebutkan kelompoknya. Terus ada orang-orang salaf, ya ada penyimpangan-penyimpangan ada, disebut salafi wahabi. Dituduh macam-macam. Tuduhan itu tidak masuk akal. Contoh misalnya, salafi wahabi itu apa? Mengharamkan ziarah kubur. Padahal ziarah kubur diperintahkan Rasulullah. Nah begitu. Yang benar itu melarang ziarah kubur, yang minta-minta ke kuburan. Karena kayak kelakuan mereka. Jadi luar biasa. Umat Islam itu punya potensi besar loh Indonesia loh. Terutama NU Muhammadiyah luar biasa loh. Sekarang ada kelompok salafi luar biasa ini loh. Tapi diadu domba. Ada desainernya di belakang itu mengadu domba itu bagaimana agar tidak ada ukhuwah. Kenapa? Kekuatan ukhuwah itu menggelegar. Dulu maafnya ngomong Densus itu takut dengan FP3UI. Bahaya ini. Karena ikatan batin mereka kuat. Ambil satu. Geger semua. Mau kita menggunakan nama FP3UI, kita ganti. Saya pasang lagi. Karena mereka gentar. Jadi tidak bisa umat Islam punya potensi yang ilmunya lurus, nggak bisa. Mesti dikriminalisasi. Bahkan tujuan orang-orang kafir itu wala yazaluna yuqatilunakum hatta yurdukum an dinikum in istata'u. Mereka tidak akan berhenti memerangi kamu sampai kamu murtad kalau mereka mampu. Jadi mereka mengerahkan kemampuan bagaimana memurtadkan. Tidak harus konversi KTP, tidak harus. Tapi pikiran sudah terkonversi, sudah. Pikiran sudah pindahnya sudah. Target mereka. Dari tahun 2000-an lah target kristenisasi itu, ini yang Kristen ya, yang lain banyak. Itu dia targetnya tidak mengkristenkan umat Islam, dah. Pikirannya ke Kristenan saja sudah cukup. Nah hari ini musuh-musuh Islam itu bersatu, melahirkan konsep yang luar biasa hari ini, sepilis. Saya sering sebutkan itu sepilis. Ini luar biasa keberhasilan mereka ini. Dan sebagian besar umat Islam, terutama disponsori tokoh-tokoh besar, itu sudah kena penyakit sepilis. Ini yang mereka sangat toleran bagi mereka ini. Sekulerisme, pluralisme, liberalisme. 3 penyakit itu. Sekarang betul-betul masuk ke dalam tulang sumsum umat Islam. Kalau sekuler itu sudah dimulai sejak penjajah Belanda masuk. Sejak 1924 runtuhnya Turki Utsmani. Itu sudah masuk. Pisahkan antara negara dan agama. Kalau kata-kata Nasrani itu serahkan kekuasaan kepada kaisar, serahkan agama pada Tuhan. Jadi ini fakta yang sedang kita kemukakan ini. Merawat ukhuwah, ukhuwah itu penting. Yujibuzul liyalizul kufar, agar kesal orang-orang kafir melihatnya. Orang kafir kesal Pak kalau tunas-tunas itu muncul dalam surat Al-Fatihah ayat terakhir itu. Ya. Yang tidak kalah penting merawat langkah-langkah praktis sosial. Merawat langkah-langkah praktis sosial.
dalam hal sosial. Ada langkah praktis hitanan massal, pengobatan gratis itu, bantuan anak yatim, bantuan orang duafa. Dia lebih akan mengenal menjadi syiar kalau dilakukan oleh komunitas, sebagaimana dilakukan oleh BMA hari ini. Kita dulu ada divisi sosial. Dulu ada P3 ini dicabut oleh anak-anak ya, divisi sosial. Saya Deden barangkali masih ingat ada divisi sosial. Ada hitanan mata pengobatan gratis. Terus terang aja, MSU di Lampung itu awal-awalnya sebelum MSU, Majelis Sahabat Umat itu, saya sponsornya pengobatan gratis di seberang bypass itu yang sekarang TK Robi Rodia itu. Ada donaturnya uang obat. Udah obatnya saya, karena obat itu sebetulnya murah. Kita ketipu oleh farmasi, murah. Dia bilang gitu. Dia punya apotek, Pak Erwan namanya, yang di tahu masih ada nggak apoteknya di Tugu Raja Basa itu. Dia drop kita obat, kita buka sedikit ada tempat pengobatan gratis jam sekian hari anu. Kemudian diambil alih oleh teman-teman, masuk dalam apa dulu itu sih, Hilal Ahmar. Maka saya punya rompi Hilal Ahmar ya. Ada rompi Hilal Ahmar. Kemudian lama-lama berubah menjadi Medis Sahabat Umat. Dokter apa itu namanya? Andika di Lampung. Kita punya mobil. Punya sumbangsi saya dalam berpikiran tentang mobil itu, saya punya sumbangsi. Ya bukan pamer, bukan. Artinya semangat juang itu terbukti, tidak boleh kita hidup sendiri. Ini karakter ini harus ditanamkan kepada santri-santri kita. Hidupmu nanti itu bersatu, rawat ukhuwah agar tindakan-tindakan praktis sosialmu dirasa oleh umat. Banyak saya lihat di foto-foto, terutama di kalender dia, bagaimana langkah-langkah yang amanah dia, bagus. Ya. Selanjutnya, nah ini bersinggungan juga dengan materi tadi malam. Memelihara diri agar menjadi pionir kebaikan. Memelihara diri untuk menjadi pionir kebaikan. Kok bisa? Karena iman dan takwa itu akan menjadi pemicu. Sejalan ya dengan materi tadi malamnya. Pemicu orang membuat kebaikan dimulai dari dirinya. Ibda binafsik. Ini perlunya komunitas. Kalau antum butuh itu 1, 2, 3, 4, 5 ini berkomunitas. Berjamaah. Dengan jamaah mana? Jamaah mana saja yang fikrohnya benar. Jangan mencela-mencela, sana mau sini mau, jangan. Tidak fokus. Ini pengalaman hidup. Saya bukan orang pondok pesantren. Tidak pernah mondok. Cuman mondok di Densus 2 tahun 8 bulan. Tahu saya keraknya polisi. Pernah kuliah perbandingan agama. Belajar semua agama. Kemudian banyak membaca, merenung, melihat fakta di lapangan. Membaca, merenung, baca fakta di lapangan.
Untuk perhatikan itu real. Saya masuk pada materi. Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi. Ini potongan hadis, ini hadisnya panjang. Riwayat Daruqutni dan Baihaqi. Ya. Islam itu mulia, bermartabat, terhormat. Mulia, bermartabat, dan terhormat. Islam mulia, bermartabat, dan terhormat. Nah, harusnya pengikutnya juga begitu. Harusnya pengikutnya begitu. Mulia. Bermartabat. Terhormat. Kenapa? Allah akan angkat manusia itu dengan Quran dan akan jatuhkan juga dengan Quran. Saya kalau nggak salah buku siapa yang saya lihat di sini, to be the great by Al-Quran, the great leader by Quran. Menjadi pemimpin besar dengan Al-Quran. Pemimpin besar itu tidak harus menjadi pejabat. Kalau mau jadi pejabat, antum harus masuk dalam komunitas itu. Tapi ini lebih luas dari itu. Kalau bahasa yang sering saya gunakan, leading sector. Dimanapun antum berada, antum mengaspirasi. Dimanapun antum berada, antum menggerakkan jiwa orang. Karena leader itu cirinya dua. Kebutuhan leader itu dua saja. Nah, kembangan dari dua ini. Kemampuan mempengaruhi, kemampuan menggerakkan. Itu leader. Dua saja. Rawat dua itu. Kemampuan mempengaruhi, kemampuan menggerakkan. Ya kelasnya beda-beda. Oh, saya nggak punya, Ustaz. Punya. Dengan segala kesederhanaannya, punya semua kita. Cuman kita rawat nggak? Kemampuan mempengaruhi. Apa sih? Kalau bahasa jeleknya itu ngompor-ngompori. Tapi ini yang bagus. Kamu ngomporin aja, jadi ribut tuh mereka tuh. Itu kemampuan pengaruhi. Kemampuan menggerakkan. Udah, sikat aja. Hati-hati kalau antum sudah muncul seperti itu, kaki antum akan ditebas oleh mereka. Biar tidak fungsi. Mereka itu jeli loh. Orang-orang yang, terutama pengikut orang kafir, orang-orang yang dipengaruhi orang kafir itu jeli loh. Dia tidak dipilih orang kafir sebagai mediator pionir. Kalau enggak, dia memang berbakat. Kalau dia berbakat, dipilih dia. Dirusak dulu akidahnya sehingga menyimpang, jadi kaki tangan mereka. Hal ini sebagian besar umat Islam jadi kaki tangan kafir. Bayangkan dia tanya, kamu setuju nggak kalau negara ini diatur oleh Islam? Jangan. Kita butuh persatuan dan kesatuan. Itu kebodohannya tentang Islam. Justru Islam lebih awal telah mengajarkan persatuan dan kesatuan. Wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu. Wa'tasimu bihablillah, berpegang teguh tapi kepada tali Allah. Itu persatuan yang dikehendaki Islam. Bukan persatuan karena kepentingan. Tidak punya motivasi lain Islam. Nah,
kuntum khairu ummah, kamu umat sebaik terbaik. Tadi ya, mulia, berwibawa, bermartabat, terhormat. Harusnya pengikutnya, pemeluknya juga begitu. Apalagi Allah telah menjanjikan kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Tapi faktanya seperti apa? Faktanya seperti apa? Apakah menjadi umat terbaik? Atau di bawah bayang-bayang orang kafir? Atau karena jumlahnya sedikit? Enggak. Yang benar dia di bawah bayang-bayang kafir, walaupun banyak juga seperti buih di tengah lautan. Ada kelompok sedikit, tapi sedikit itu nggak bisa punya daya berat, daya besar nggak bisa lemah. Ya. Nah ini perlu kecerdasan intelektual untuk mendampingi kecerdasan spiritual. Tidak cukup hafal Quran, tidak cukup hafal hadis, tidak cukup. Harus ada kecerdasan intelektual agar berwawasan, paham persoalan, paham realita. Kalau bahasa perjuangan itu ngerti waqi'i. Ngerti waqi'i. Nah, orang-orang yang mengerti waqi'i ini tidak banyak. Ya. Tidak banyak yang paham bahwa kita di bawah bayang-bayang kekafiran. Jadi walaupun pemimpinnya Islam, tapi dia tidak berpihak pada Islam. Kenapa? Dia takut mendapatkan sorotan orang banyak. Gabung dengan board of face. Saya bilang, beliau itu, si Wowo itu punya akal, tapi akalnya nyemplung ke WC. Saya tidak gemar menulis di di medsos, kecuali dalam akun dan Facebook aja. Itu ya. Jadi semua begitu hari ini. Pemimpin-pemimpinnya itu tidak berpihak pada Islam, bahkan cenderung membenci Islam. Ini fakta, padahal mereka harus mulia, terhormat, bermartabat. Kalau dalam kacamata Islam, ini yang dikatakan wujuduhu ka'adamihi. Ada atau tidak adanya sama saja, tidak punya sumbangsih untuk keberkahan dunia. Keberkahan ya. Wujuduhu ka'adamihi, keberadaan dan tidak adanya sama saja, tidak melahirkan keberkahan bagi dunia. Kalau kita kecilkan, tidak melahirkan keberkahan bagi anak bangsa. Nah tadi malam ya, Ustaz Syekhul Hidayat mengeluhkan. Saya bilang, saya sudah puluhan tahun mengeluh seperti itu tentang dunia pendidikan kita, lebih khusus pondok pesantren kita. Ini perlu didengar oleh pengampu-pengampu pondok apa saja namanya. Lemah pembangunan karakter santri. Lemah. Kenapa lemah? Pengampunya lemah karakternya. Kalau pengampunya lemah, otomatis panutan itu lemah. Panutan itu penting. Kalau saya ngomong banyak yang tersinggung nanti.
Minimal, sering saya kampanyekan, minimal 2 karakter penting harus dimiliki oleh kader-kader umat. Samping leader tadi ya. 2 karakter penting. Kalau 2 karakter dia pegang, dia akan menjadi leader yang optimal. 1, integritas. Integritas. 2, dedikasi. Ini lemah. Apa sih dalam istilah bahasa Arab itu? Kalau kamu tidak punya apa-apa, kamu tidak bisa memberi apa-apa. Tujudukan itu ada keberadaan dan tidak adanya sama aja. Apa itu namanya? Fakul syai' la yu'ti. Fakul syai' la yu'ti. Kalau antum tidak punya apa-apa, bagaimana memberikan apa-apa? Kalau antum tidak punya integritas dan dedikasi, bagaimana antum mengajarkan, menawarkan, mengelola, membangun habit forming? Habit forming itu pembentukan kebiasaan. Contoh begini, saya contohkan karena ini contoh paling real di sekolah saya, biro dia. Ada anak pakai sepatu kaki kiri duluan, ibu gurunya lihat, sayang, yang ngajarin kamu pakai sepatu pakai kaki kiri duluan siapa? Oh ya bu, lupa bu. Karena sudah diajarkan, lupa bu. Kanan, dia pindah ke kanan. Habit forming, pembentukan kebiasaan. Kebiasaan bangun awal waktu, kebiasaan sholat baca malam, sholat Al-Quran, kebiasaan sholat malam, kebiasaan lebih awal, kebiasaan di sop pertama. Ini penting. Kalau dalam bahasanya Ustaz Irfan kenapa? Memulai dari yang kecil-kecil, enggak kecil-kecil itu. Itu pembangunan kebiasaan, habit forming namanya. Itu. Apa itu integritas? Barangkali kalau menggunakan bahasa Islam, sepotong kalimat saja, siqah. Bertanggung jawab, bisa dipercaya, jujur, adil, punya keberanian. Berani bukan berani berkelahi ya, berani bertaruh nyawa. Itu nanti masuk ke dalam dedikasi. Adakah yang begini hari ini? Ada, tapi nggak banyak. Ada, tapi nggak banyak. Menjadi makhluk langka. Kalau dia ada, dia akan seperti bulu putih di sapi yang berwarna hitam. Ada bulu putih, nyilip, kelihatan. Dan di tengah-tengah halayak di hari kiamat nanti itu Rasulullah bisa lihat mana umatnya. Karena dia beda. Integritas, dedikasi itu kesiapan korban. Dedikasi itu kesiapan mengorbankan apa saja, pikiran, perasaan, waktu, harta, jiwa. Dedikasi. Kenapa tuh di sini? Saya Wiyata Bakti. Oh, nunggu waktu setahun ya. Jadi yang dipikirkan 8 bulan lagi, 7 bulan lagi, 6 bulan lagi. Dia tidak berkarya. Karena ngitungnya bulan. Karena ngitungnya mengambil ijazah. Karena ngitungnya nanti mau kuliah.
Sebagian besar realita bakti itu begitu. Nggak tahu kok yang di sini ya. Saya mengamati itu. Di mana-mana ada keluhan. Kenapa? Mesin produksinya memang rusak. Itu dikeluhkan oleh saya boleh lihat. Saya mengamati itu udah puluhan tahun yang lalu. Jujur aja saya dibenci oleh teman-teman di pondok pesantren, benci. Karena kritik-kritik tajam saya. Ustadz, kami paling tahu Ustadz tentang pondok. Iya, tapi saya paling tahu tentang produk antum seperti apa di lapangan. Antum tidak pernah mengendus itu. Karena antum seperti katak dalam tempurung. Ya buktinya kami ramai Ustadz. Ya, masyarakat awam yang masuk berharap banyak. Tapi harapannya nggak nyampe. Barangkali saya pernah ngomong di sini, ya akhi, orang tua yang nitipkan anaknya itu di sini itu pengen anaknya bagus, pengen anaknya hebat. Kalau cuma sekedar ngapal Quran di rumah bisa mereka baca surat anu ya nak ya, nanti 3 hari lagi murojaah sama Umi ya, bisa. Tapi bukan itu. Intelektualnya perlu diisi agar lahir moral-moral yang baik, spiritual, intelektual, moral. Ini 3 serangka yang tidak boleh dipisah. Itu saya ajarkan pada Densus. Mereka singkat SIM. Mereka ini singkatnya SIM. Ini ada yang Densus yang paling cerdas ketemu saya. Saya ngomong bla bla bla. Iya Ustaz, saya tangkap Ustaz, SIM. Kok SIM? Spiritual, intelektual, moral. Jadi kalau ada Densus datang ke saya nasihati mereka. Kan jujur. Kamu kalau ingin merubah saya meninggalkan Islam, kamu sampai mati nggak berhasil. Karena Islam darah daging saya. Hari kiamat nanti kita akan bertemu. Karena kamu nanti akan bilang perintah komandan, nih ayatnya. Saya buka surat 33, 66, 67, 58. Ya, kita buka sebentar. Al-Ahzab. Jadi saya sampaikan pada mereka 66, 67, 68. Ya. Ya mata qalbu wujuhum finnari yaqulu rabba ya laitana ata'na Allah wa ata'na rasulah. Tatkala wajah mereka dibolak-balikan dalam neraka, mereka berkata, ya coba dulu kami taat Allah dan Rasul. Wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana. Dulu kami mengikuti ulama-ulama kami, pemimpin-pemimpin kami, padulun sabila, yang menyesatkan kami. Nanti antum akan bilang, oh itu perintah komandan saya, gak bisa. Awas. Saya nasihati antum, saya bilang, kalau teman-teman antum saya nasihati 2, antum 3. Yang 2 itu apa? 1, jangan mengintimidasi, enggak semua orang takut. 2, jangan sok ngawasi, sebab yang antum awasi itu lebih hebat sholatnya dari antum. Yang 3, banyak-banyak antum istighfar, nanti di hari kiamat ketemu saya. Betul, saya bilang gitu. Berapa hari yang lalu kan ada yang datang. Ya Ustaz, terima kasih. Dari Mabes juga gitu. Ya Ustaz, terima kasih atas nasihatnya Ustaz. Saya sayang sama antum, maka saya bilang istighfar. Karena nanti antum akan menyesal mentaati perintah komandan yang cenderung memusuhi Islam. Sampai di mana tadi? Integritas, ya, dedikasi. Ini karakter harus kita tanamkan pada diri kita, pada sahabat-sahabat kita, pada teman-teman kita, pada komunitas kita. Bisa dipercaya, bisa dipercaya, bisa dipercaya. Bertanggung jawab, bertanggung jawab, bertanggung jawab. Berani. Siap korban. Oh, antum enak Ustaz, antum orang berani. Enggak. Saya pengecut.
Tapi Allah membuat saya kuat. Aslinya saya pengecut. Pengecut saya. Tapi Allah membuat saya kuat. Saya minta energi kepada Allah. Saya minta energi kepada sumber energi yang tidak pernah habis, Allah. Kuatul matin. Allah itu kuat lagi kokoh. Minta. Dekatkan dahi antum di tempat sejadah. Lekatkan dahi antum di sana. Minta kekuatan kepada Allah. Dia satu-satunya tempat sandaran yang tidak pernah meleset. Jarak pertolongannya dengan kita itu adalah sejauh dahi antum dan tempat sujud. Semakin dekat jidat antum dengan tempat sujud, semakin dekat pertolongan Allah. Itu integritas. Itu kesyukuran. Nah, hari ini awas, orang pintar sudah banyak, tapi orang bermoral miskin. Pemimpin-pemimpin hari ini kehilangan moral karena spiritual mereka kosong. Maka perlu tiga tadi itu agar punya keseimbangan spiritual, intelektual, moral. Nah, bagaimana sih kita bangkit dari keterpurukan? Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama antum harus bangun kebanggaan sebagai seorang muslim, sebagai seorang beriman. Bangun kebanggaan itu, bangga melahirkan syukur. Ya Allah, syukur ya Allah, Engkau beri aku hidayah, Engkau beri aku kekuatan sholat, Engkau beri kekuatan aku baca Quran. Bacalah Quran 1 juz 1 hari, nggak bisa setengah juz, nggak bisa seperempat juz, nggak bisa selembar, nggak bisa sehalaman, nggak bisa bertanya kepada Allah, ya Allah kenapa aku, ya Allah aku tidak dekat dengan Quran, tolong aku ya Allah. Karena itu kelainan. Apalagi Ramadan ini. Ramadan ini 3 nasihat saya. Satu, banyak-banyak baca Quran. Tidak tahu artinya, tidak apa-apa. Nggak lancar, nggak apa-apa. Karena dia akan merawat hati antum, merawat jiwa antum, meluruskan jalan pikiran antum, meluruskan tindakan-tindakan antum. Banyak baca Quran Ramadan ini, karena dia Yaumul Quran, Syahrul Quran. Ya. Yang kedua, perbaiki kualitas dan tingkatkan kuantitas sholat antum. Tadi malam berapa rakaat itu ya? Minimal betul 40 rakaat. Minimal betul. Ya. Bisa lebih, bisa 44, bisa 45, bisa 50. Ya, minimal betul 40. 40 itu standar. 17, 11, 12, 4. Tuhan. Ya. Kualitasnya perbaiki. Hadirkan hati. Oh, saya enggak susah Ustaz. Iya, cepat hadirkan. Aku lagi sholat. Allah tahu nanti irodah antum tuh, Allah tahu. Kepikir, ya aku lagi sholat.
bangkit dari keterpurukan, bangga sebagai seorang Islam. Yang ketiga, infak setiap pagi. Infak setiap pagi, setiap hari. Kalau lupa atau tidak ada uang kecil, karena uang ratusan semua cuma tinggal 1 lembar lagi, udah besok lipatkan. Coba itu, antum nanti akan merasakan manfaatnya. Dompet saya itu paling kering 1 hari. Besoknya berisi lagi, walaupun cuma selembar 2 lembar. Kering cuma 1 hari. Alhamdulillah. Jarang yang kering 2 hari itu. Karena saya kepala rumah tangga, mengepalai lebih dari 1 rumah tangga, maka ada simpanan yang tidak pernah saya ganggu. Ada simpanan tidak pernah saya ganggu. Walaupun dompet kosong, biarin aja. Tidak pernah saya ganggu. Alhamdulillah, Allah cukupkan itu. Serius saya. Mayatakillah ya makhraja. Bayarhu haisumin hayarzukumin hayyulayah tasib. Wa may tawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Allah tidak pernah bohong dalam janjinya. Dekatkan jidat antum di tempat sejadah. Bangkit dari keterpurukan, jaga persatuan. Itu yang pertama. Bangga kita sebagai seorang Islam, bangkit kita, jaga persatuan, jaga ukhuwah. Jaga ukhuwah. Saya sekarang ini badan saya agak lelah gitu ya. Biasanya saya keliling. Saya sudah punya niat lah mau ke Lampung Timur tuh. Cuman cari momen aja. Kangen saya kepengen nginep ke Sendang Agung, pengen mampir ke Bukit Kemuning, pengen ngerayap ke sana, ke Metro, ya, ke Gaya Baru, pengen saya. Kalianda, ya. Tapi itu tadi, ya, usia meningkat, kelelahan semakin juga menurun kekuatannya. Wa tasmu bihablai jamil wa tafarruqu. Wazkuru nikmatallahi alaikum iz kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fasbahatum bi ni'mati ikhwana. Allah mempersaudarakan kita, saudara karena iman. Saudara karena iman. Ikat itu, camkan itu. Nikmatlah tatkala ketemu ikhwan itu nikmat. Nikmat. Yang kedua, hindari perselisihan. Jangan seperti hari ini. Sama-sama mengaku Ahlussunnah, tapi terus tajam memperselisihkan perbedaan. Ya, saya kalau dalam komunitas lagi nyemplung dengan komunitas mereka tuh, saya disuruh mimpin. Ustaz Yasinan. Waduh, saya belum pernah belajar loh cara mimpin Yasinan. Antum aja, saya ngikut. Karena itu enggak bid'ah amat. Apologinya Ustaz Abdul Somad kan begini. Barang saya membaca Yasin malam hari, dia akan bla 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 bla. Nah, orang memilih malam Jumat karena malam Jumat itu adalah malam yang paling bagus. Iya. Tapi
Tapi merutinkannya itu jadi persoalan. Ya wajar aja dia ngebela dirinya kan, karena dia seperti itu kan, wajar aja. Jadi kita sudah paham sudah, buatin aja kamu tidak jujur kamu. Sering mereka tidak jujur dalam berhujah itu. Tapi biarlah, karena kita akan jaga perselisihan, tidak terjadi perselisihan, kita hindari perselisihan. Kenapa? Dia akan melemahkan, apalagi perselisihan internal. Udahlah, ya. Kalau antum berbeda dengan saya, sabar aja lah antum lah. Saya juga tidak akan memaksakan diri, enggak. Saya sudah tinggal nunggu lagi kok. Itu ketika istri saya yang satu WA ke saya, tapi ngapain yang lagi nunggu kematian? Emang tahu? Justru karena nggak tahu itu maka ditunggu. Kalau tahu nggak usah ditunggu lagi. Oh besok mati udah. Tapi karena nggak tahu saya tunggu. Dalam artian siap-siap. Jadi jawabannya bercanda tapi benar. Kadang-kadang saya sekali-sekali saya ajak ke masjid kan, yuk masjid yuk. Wanita kan lebih bagus di rumah, tapi diajak suami ke masjid. Kamu betah nggak beribadah dengan saya? Betah. Kalau nggak betah, kamu cuma-cuma. Tapi kalau kamu betah beribadah dengan saya, kita akan ketemu di surga. Cara menanamkan sesuatu akidah kepada istri. Kalimat-kalimat singkat aja. Ya rata-rata mereka, saya bangun mereka bangun. Saya wudu mereka wudu. Saya ngaji mereka ngaji. Saya sholat mereka ikut jamaah. Dan itu kebahagiaan yang tidak dimiliki orang, kecuali yang merasakan aja. Lagi Ramadan ini, tarawih kerjakan, sholat malam kerjakan. Karena tarawih itu ada kelebihan tersendiri gitu ya. Sholat bersama imam sampai selesai witir, maka sama dengan sholat semalam suntuk. Bayangkan itu coba. Tambah lagi malam tambah, udah usah witir, nggak ada masalah. Tingkatkan ukhuwah. Bagaimana real ukhuwah itu? Rasulullah menggambarkan bagaikan sebatang tubuh. Kalau giginya sakit, badannya demam, merasakan. Sekarang ini kesulitan yang paling kita rasakan tingkat internasional itu adalah ketidakberdayaan Palestina. Karena Israel itu mendapatkan suplai senjata dari Donald Trump. Sebab Amerika itu dipegang oleh orang-orang yang hatinya, pikirannya, sikapnya berpihak kepada Israel, Yahudi. Jadi banker-banker Amerika itu Yahudi. Kita persatuannya lemah. Persatuannya lemah. Takut ngambil risiko. Nah, begitu Donald Trump menggagas sesuatu, ikut nyumbang lagi 17 triliun. Katanya 17 triliun itu untuk Palestina. Allah alam sampai apa enggak? Itu keprihatinan kita yang paling besar. Kita nggak bisa menggagas karena PR kita juga banyak. Tapi perhatianlah, doa minimal.
Allah mansur ihwanul mujahidin fi kulli makan wa kulli zaman. Ya Allah tolong ya Allah saudara pejuang-pejuang mujahid-mujahid di mana saja dan kapan saja Allah. Tiap malam angkat tangan antum ngomong kepada Allah. Itu tanda antum peduli. Tanda antum bagian daripada mereka. Tanda antum merasa punya ukhuwah sama iman. Dan yang terakhir, siap dinasehati dan siap menasehati. Tawasaw bil haq, tawasaw bis sabr. Siap menasehati, siap dinasehati. Ya. Awas, hati-hati. Peringatan terakhir bahwa mengabaikan Islam itu nestapa menghadang. Nestapa dunia dan akhirat menghadang kita. Waman a'rada an dzikri fa innahu ma'syatan dongka wa nahsyuru yaumal qiyamati a'ma. Ya, surat 20 124 sampai 126. Itu menghadang, bencana menghadang. Itu sekarang bencana yang sedang menghancurkan Indonesia. Karena para pemimpinnya tidak menoleh ke Islam walaupun mereka orang Islam. Allahu a'lam bishawab. Barangkali ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Bisa memberikan kontribusi kepada jiwa antum, pikiran antum, gerak antum. Jangan lupa bangun jiwa leader antum. Kemampuan mempengaruhi, kemampuan menggerakkan. Dipandu oleh dua karakter, integritas dan dedikasi. Bangun itu sampai mati. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Itu visi hidup kita. Visi hidup kita begitu. Mengabdi kepada Allah sampai mati. Harapan kita husnul khotimah. Bila taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.